Assalamualaikum guys, welcome to our channel. Nah iya tadi sempat diteriakin dikit sama petugas ya, soalnya agak salah arah. Sebenarnya kita ngerti sih gitu, cuman memang lagi lurus aja, tadi harusnya lebih ke kiri gitu. Nah sekarang ini gitu kita mau bagiin vlog kita, perjalanan kita ke Ancol. Yap, Ancol, siapa sih yang nggak tahu destinasi wisata di Jakarta yang utara ini. Nah sekarang kita mau ngisi perut dulu nih, karena lumayan perjalanannya cukup bikin lapar, walaupun deket sih jalannya. Nah yuk check this out. Mau di mana? Nah, kita bisa lihat jadi sepi banget ya. Sepi banget. Nah, setelah isi perut, kita jalan-jalan dulu sambil nurunin nasi nih. Kita jalan ke pinggir lautnya. Nah, ini tuh sepi banget karena memang kita di sini kesininya weekday ya. Jadi memang sepi kayak gini gitu, hampir nggak ada pengunjung. Tapi resto dan kafe-kafe itu semuanya buka kok. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada pagar-pagar yang kuning itu, jadi itu memang pembatasnya. Jadi setiap kita kesini itu ada garis putih juga, kita harus menempati area-area yang memang udah disediakan. Jadi nggak boleh saling berbaur banget gitu, mungkin kayak sekeluarga gitu, supaya memang ini nggak jadi klaster COVID. Tapi tempat-tempat belanja dan makanan itu semua sih buka. Dan sedihnya juga kita nggak bisa nyebur nih ke laut gitu, ke pantai, jadi cuma menikmati pasirnya aja. Dan bisa dilihat di sini itu jadi memang ada pagar pembatasnya. Nah kalau kita melewati pagarnya gitu, kayak tadi ada tuh kulihat gitu, ada yang ngelewatin dan nginjek airnya aja. Nah itu udah diperingatin tuh sama petugasnya. Jadi ini memang nggak boleh banget, jadi cuma buat foto-foto, buat sekedar jalan-jalan, olahraga. Dan karena memang dibatesin ya, jadi pantai Ancol ini kelihatan lebih bersih gitu dari biasanya. Karena kalau biasanya itu agak keruh, tapi di sini lumayan biru lah gitu, dan tetap selalu dibersihin. Jadi memang kebersihannya terjaga banget walaupun di masa pandemi kayak gini. Nah itu ada juga pagar-pagar kuning lagi tuh. Nah di situ jaraknya pembatasnya ya. Hai Bero, ini bos kita nih, mantap. Kenapa sih pengen ke Ancol? Karena kita tidak punya uang. Kita ya. Dan kita ngiup dulu, ngiup. Bisa enggak? Karena kita nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang ke Ancol? Kan ke Ancol bayar. Oh, iya. Bayarnya udah berapa ya? Bercanda pengen gitu. Jadi karena kalau misalnya weekday itu rata-rata orang kan yang apa sih namanya, jarang orang main-main karena terkendala di kerja, Waktu ya, waktu nggak ada waktu, makanya kita milih di weekday. Wah emangnya kita nggak kerja? Ya kerja dong, jadi kan itulah enaknya jadi pengusaha. Jadi makanya kita kenapa mengajak teman-teman supaya ikut bergabung, saling tolong menolong, bahu membahu, support mensupport, kasih ilmu. Memang sebagian banyak yang tidak menghargai ilmu, apalagi kalau kita kasih secara gratis. Tapi ingatlah, ketika apa yang kita tuai, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah sesungguhnya itulah yang kita praktekkan di hadis ya, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi itulah yang nanti akan menjembatani kita ke surga ya Allah. Amin. Jadi makanya saya bilang buruan daftar gitu. Adapun dikasih uang daftar
hanya yang pertama sih batch 1 itu 26.000. Batch 1 udah berjalan sekitar 2 bulan. Sekarang kita udah buka lagi batch 2 karena banyak sekali ya teman-teman yang mengeluh, apa yang mungkin nggak mengeluh secara terang-terangan, tapi kita tahu sendiri bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk terus gitu saling berempati, saling prihatin gitu ya. Makanya kita buka kelas sederhana, jumlahnya cuma 30 orang, 10-20 gitu, supaya mudah untuk dibimbing, dibina gitu. Yang pertama dasar-dasarnya kita memberikan dasar-dasar gimana tentang mindset, gimana mengubah pola pikir sehingga nanti kelak untuk mengubah nasib itu lebih mudah gitu. Jadi intinya kalian harus daftar. Kenapa 56.000 kita kasih uang daftar? Karena yang namanya orang ya suka kalau ditawarin itu mau doang gitu, supaya dimasukkan ke grup tapi tidak ada keseriusan atau sedikit usaha gitu. Makanya kita buat 56.000. 56.000 itu sebenarnya ya bukan untuk gimana gitu. Kalau ilmunya yang nanti kita kasih itu mah 10 juta aja nggak kebayar gitu ya, bisa sampai 20 juta gitu. Karena kita juga sampai di titik ini juga kita juga banyak belajar mengeluarkan uang, seminar-seminar sama orang yang lebih expert guna apa, untuk memangkas proses. Jadi kita lebih mempermudah sih untuk teman-teman, makanya ikut di batch 2. Tapi insya Allah batch 2 ini udah mau tutup dan nanti sore kayaknya ya udah berjalan kelasnya. Nanti kalau memang pada mau nanti kita buka batch 3 lagi. Salam sehat Izi, salam sukses untuk kita semua, bangkit, mantap. Oke, sekarang kita udah sampai di destinasi utama kita, yaitu di Putri Duyung Cottage. Nah, sebenarnya sebelumnya kita udah pernah kesini, cuma waktu itu udah capek banget karena udah keliling Ancol, kemudian juga udah ke destinasi lain kayak Samudra Ancol, kemudian yang inilah wisata-wisata lain gitu. Nah, kalau sekarang ini kita mau kesini dulu. Ini sekitar jam 3 sore. Memang waktunya check in di kamarnya gitu ya, dan check out lagi itu jam 12 siang besoknya. Nah, jadi kita di sini pengen lebih melihat-lihat gitu kan, karena memang di sini tuh indah banget. Jadi kita pengen survive dan ngeliat di dalamnya. Ayo kita come on. Nah, sekarang kita udah ada di cottage-nya, jadi pas banget sama pinggir laut karena kita emang milih yang dia unique suite. Jadi dia unit yang dia unik banget karena bentuknya itu kayak kapal kayak gini. Jadi seolah-olah kayak kita lagi berlayar gitu ya. Nah, ini itu bagian depannya atau bagian terasnya, dan di sana kita bisa lihat gedung bertingkat yang apartemen itu ya. Oke guys, jadi ini pemandangan dari Putri Duyung Cottage. Ini yang unique suite. Nah, jadi ini pas banget di pinggir laut. Nah, dan dilihat ini bentuk dari kamarnya itu unik banget karena ini tuh kayak perahu gitu, kayak kapal desainnya. Nah, ini bagian luarnya, bagian teras lah ya. Jadi enak banget langsung melihat deburan ombak. Nah, dan itu lihat itu kapal, itu cakep banget. Enak banget sih ini, teduh banget, ada pohon juga di atasnya. Nah, kalau dilihat tuh, jadi dia ada tiangnya itu juga komplit. Nah, ini jendela-jendelanya gitu. Jadi kita kayak udah ada di kapal-kapal gitu. Oke, sekarang kita lihat gimana interiornya dari teras ke dalam. Nah, ini jadi pintu depan gitu ya. Nah, dan ini adalah ruang tamunya. Nah, ini dari sisi dalam ke luar ke arah teras. Nah, di sini udah ada sofanya gitu. Jadi untuk ngajak keluarga itu juga enak banget. Nah, dan itu sebelah kiri itu adalah pintu masuknya. Nah, kemudian di sini ada lor.
dapur, kemudian sebelah kanan juga kamar mandi tadi. Nah terus kita ke dalamnya, ini bedroomnya. Nah jadi memang bentuknya itu simple, nah klasik ya guys. Nah jadi ini resepsionisnya, ini ada restorannya. Jadi malam harinya ini kita keluar untuk lihat suasananya gimana sih kalau malam, dan kita coba ke kolam renang gitu, apakah emang di sana bagus pemandangannya. Nah jadi ini kita lewat restoran, dan restorannya itu ini dia nih sebelah kanan dan masih buka. Beautiful. Nah, Pantai Ancol kan katanya tutup jam 6 sore ya. Nah, ini sekarang kita mau lihat apakah Pantai Ancol itu emang beneran udah tutup atau belum. Nah, jadi di sini enak banget ya suasananya. Jadi memang instagramable. Kalau misalkan mau foto dengan angle yang bagus-bagus, di sini tuh memang nyediain banget dan support banget. Nah, dan icon dari Ancol Symphony of the Sea ini tuh cakep banget ya dilihat kalau lagi malam gini. Tapi sayangnya kita nggak foto-foto di sini nih, karena emang kita benar-benar mau nikmatin suasananya dan nggak begitu video-video banget. Nah, ternyata memang udah tutup guys gitu Pantai Ancolnya. Jadi kita memutuskan untuk balik ke resort. Nah, kalau kalian nanya berapa sih biaya masuk ke Ancol plus nginep di cottage-nya. Nah, jadi biayanya kalau per malam itu berbeda sama kemarin pas kita kesini, karena kita mesennya tuh online. Jadi 1.300.000 per malam. Nah, udah plus sama tiket masuk Ancol 2 orang dan 1 kendaraan. Jadi lebih hemat daripada masuk ke Ancol dulu baru mesen kamar atau mesen di cottage-nya gitu ya. Kemudian masuknya itu mulai dari jam 3 Rabu sore sampai 12 siang Kamis gitu, di hari Kamisnya. Oh ya, and for information, jadi kalian itu lebih baik untuk bawa makanan dari rumah, atau ketika lagi keluar jalan-jalan kayak gini tuh beli makanan. Karena kalau misalkan beli kayak Grab atau GoFood gitu, nah itu tuh ribet banget sih kalau menurut saya, karena harus ada tiket masuknya gitu, parkirnya dan lain-lain. Jadi bawa sendiri aja. Oke, good morning. Nah, pagi ini itu udah diramaikan dengan berbagai kapal-kapal, perahu gitu yang lagi berlayar gitu. Nah, jadi pagi ini benar-benar seger banget karena disajikan dengan pemandangan pantai yang indah. Nah, dan itu ada juga yang lagi dayung perahu gitu, kayak kano gitu kalau nggak salah ya. Jadi ini pantainya itu memang indah banget sih. Dan juga bisa sekaligus untuk refreshing gitu, untuk menenangkan diri dari kepenatan pusat kota tentunya. Nah, dan sekarang ini itu kita lagi ada di Jembatan Putih di samping kolam renang. Nah, dan ini tuh kita baru kesini, jadi ini salah satu ikon dari Putri Duyung Cottage juga. Nah, bisa dilihat kan, itu ada ikonnya. Terus ini jembatannya itu juga putih. Nah, itu ada
berbagai pemandangan dan kita bisa spot foto di sini. Nah, jadi ini beberapa foto kita ya yang kita ambil di jembatan Putri Duyung Cottage ini. Nah, dan kalau misalkan mau ke kolam renang itu kita hanya bisa diakses kalau misalkan kita masuk ke Putri Duyung Cottage alias menginap ya. Nah, sekarang kita mau cobain dulu airnya. Nah, akhirnya nyentuh ke kolam renangnya juga. Kalau waktu kemarin terakhir kesini itu belum dibuka karena masih pandemi, jadi kolam renangnya belum buka. Dan sekarang udah dibuka nih, jadi kita yuk kita nyebur. Ya iyalah. Kakak nggak usah. Hah? Halo guys. Wih, dalam gak sih? Enggak ya? Ayo kita duduk dulu. Iya. Asin iyalah air laut. Ternyata air di kolam renang yang untuk anak-anak ini itu ternyata asin guys. Jadi persis banget sama air laut gitu. Dan karena buat anak-anak, jadi ini nggak dalam, untuk orang dewasa cuman selutut doang. Cuman agak perih gitu di wajah karena memang airnya yang asin. Oke, sekarang setelah nyebur di kolam yang kecil dan asin ini, kita coba nyebur ke kolam yang untuk orang dewasa. Come on. Wanita Bali. Kayak di Bali ya. Kayak di Bali ya. Pokoknya nggak nyesel deh ke Putri Duyung Cottage ini karena rasanya itu kayak Jakarta rasa Bali. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bali selama lagi ada di Jakarta. Coba deh ke Putri Duyung Cottage karena di sini memang udah fasilitasnya cukup bagus gitu, dan juga difasilitasin sama kolam renang yang instagramable ya? banget. Yang ke laut. Bisa berenang. Itu ada adik-adik itu. Ah, dia renang tadi. Adek. Sekarang kita mau cemplungin HP ini. 3, 2. Aduh, jilbabnya udah nggak karuan. Dan di sini itu kita dibatasin berenangnya itu cuman 1,5 jam doang. Gitu. Kalau di sini sih kita totally 1 jam aja. Karena memang walaupun gak rame gitu ya, cuman memang dibatasin gitu. Kita bakal ditanya kamar berapa gitu, supaya memang sekali ini aja berenangnya untuk di hari ini, gantian sama orang yang lain. Walaupun di sini nggak rame gitu, cuman 1-2 orang gitu, cuman 1-2 keluarga. Jeburin gak nih? Air laut sih, jangan deh.
view-nya langsung ke laut. Good morning. Morning booster. Oke, selesai sudah kita berenang di pagi hari ini. Kemudian kita balik ke kamar dan sarapan. Di sini ada nasi goreng, ada sandwich. Nah, nasi gorengnya ini udah komplit ya. Sandwich, ada kentang goreng, ada buah, kemudian ada bolu juga, dan ada orange juice 2 dan juga ada kopi. Nah, jadi ini udah include sama kamar ya. Jadi kita udah nggak bayar lagi. Ya, dan hari sudah cukup panas. Nah, akhirnya kita jalan-jalan sebentar lagi ke Ancol setelah check out. Nah, kemudian kita makan juga, makan siang karena emang makanannya tadi pas sarapan ya, jadi lapar lagi deh. Dan juga ini foto-foto sedikit kita di cottage karena kita udah nggak video-video lagi, nikmati momen dan tinggal capeknya. Oke, thank you so much untuk teman-teman yang udah ngelihat dari video kita, vlog kita, dan see you untuk vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kalau ini bermanfaat. Dan semoga bisa jadi destinasi wisata kalian bersama dengan keluarga untuk menikmati momen liburan. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.